Halo sahabat-sahabat viewers dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Channel yang selalu memberikan dorongan, motivasi, bahkan pengalaman-pengalaman saya pribadi teman-teman. Ya. Bagi yang baru pertama kali menemukan channel saya, Anda bisa menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman semua. Thank you ya. Nah, eh, saat ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh rekan-rekan Sewers. Rekan-rekan Sewers itu apa teman-teman? Sewers adalah teman-teman yang menjalankan aplikasi SYW ya, yang berkantor di Singapura dan sekarang eh, ada di Indonesia dan India ya. Dan nantinya kedepannya akan beberapa negara akan dihadirkan di sana juga SYW teman-teman. Nah, apa itu SYW? SYW itu adalah aplikasi atau sebuah platform di mana kita bisa menambang koin SYW, dan koin SYW itu kita bisa konversi ke USDT, Ethereum, Bitcoin, dan satunya lagi apa ya? Saya kok selalu lupa ya. Satu lagi ada DTX, DRX ya kalau nggak salah. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Uh, kita bisa menambang caranya dengan menggunakan Android kita ya. Baru-baru ini bisa dijalankan di iOS atau di apa namanya? iPhone. Nah, jadi kita bisa menambang dengan berjalan kaki hanya dengan membuka HP kita ya. Tentunya harus connect, kalau Anda tidak menggunakan WiFi, kuota internet ya. Jadi dibuka aja aplikasinya lalu kita berjalan kaki. Nah, ada yang sering bertanya kepada saya atau juga di grup-grup saya bahwa apakah SYW aman? Nah, uh, ini adalah memang pertanyaan yang sering dilontarkan oleh siapapun untuk mengerjakan sebuah aplikasi atau apapun. Anda ingin berinvestasi dimanapun, pertama Anda pikirkan adalah keamanan dana Anda, ya kan? Nah, sebenarnya gini teman, saya ingin menyampaikan suatu prinsip kepada Anda yang sering bertanya seperti itu. Kalau Anda yang bertanya kepada saya bahwa apakah SYW aman, di dunia ini teman-teman tidak ada yang aman, tidak ada jaminan bahwa kita akan selamanya aman, ya kan? Mungkin ketika saya ngomong gini Anda takut dan Anda khawatir, ya itu terserah. Cuma kalau kita dalam kehidupan ini tidak berani, maka kita akan tidak bisa sukses ya. Siapapun Anda. Tentunya kalau pertanyaan itu, kalau Anda sebagai tidak berani dalam mengambil resiko, saya ingin memberikan satu pemahaman kepada Anda bahwa apapun yang kita kerjakan selalu butuh modal. Kalau Anda tidak berani di SEO, minimal kalau mau gratisan boleh, dan mulai men-share link-linknya kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang menggunakan tautan Anda menyewa penambang dan Anda dapat komisi. Kalau Anda nggak berani kan menyewa penambang dengan membeli koin untuk menggunakan penambang lalu bisa menghasilkan yang lebih besar. Nah, itu salah satu cara kalau Anda tidak berani. Tapi kalau toh misalnya Anda ingin membeli koin, maka minimal ya 100.000. Untuk mulai di penambang 1.0 Anda bisa mulai merangkak ke level yang lebih tinggi, tapi ini pun prosesnya lama. Nah, jadi kalau Anda bertanya kepada saya, amankah ini? Saya pribadi berjalan sambil berhati-hati. Saya tanya kepada Anda hidup di dunia ini, Anda aman tidak? Tahu nggak 5-10 menit ke depan apa yang akan terjadi dengan hidup Anda? Bahkan di bank-bank pun yang dijamin LPS teman-teman. Contohnya kasus Bank Senturi. Ini bank loh. Tapi kenyataannya kita bisa melihat. Terus beberapa asuransi yang juga bermasalah. Ya, bahkan asuransi ternama.
Sampai kita melihat di media TV banyak nasabah yang dirugikan. Bahkan saya nggak tahu ya apakah sekarang udah dananya kembali 100%. Iya kan? Dan ini sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, lalu ketakutan Anda terlebih dahulu yang dominan, maka Anda tidak cocok jadi orang-orang yang menjalankan aplikasi yang memang kalau perlu di top up, ya Anda nggak cocok. Lebih baik saran saya menjadi seorang employee. Employee itu apa? Adalah orang yang bekerja pada bos. Anda bekerja lalu dibayar tiap bulan. Nah, kita di sini di SEO atau di Fitup ini adalah tujuan kita adalah ada penambahan income kita. Karena ada di sana itu ada sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu adalah sistem. Nah, apapun di dunia ini kalau nggak punya sistem susah. Ya. Karena sistem itulah yang membantu kita, menolong kita untuk memudahkan meraih, menggapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda bertanya aman kah SEO? Saya pribadi saya nggak bisa menjawab kepada Anda bahwa ini aman. Saya bilang aman, Anda percaya sepenuhnya kepada saya, lalu satu saat Anda menuntut saya. Ya kan? Dengan apa yang saya sampaikan. Jadi intinya kalau Anda tidak berani, tidak usah. Karena orang menjalankan aplikasi Fitup dan SEO adalah orang-orang yang berani menanggung dan menghadapi risiko. Jangan hanya Anda maunya untungnya saja, tidak mau ruginya. Yang sering ditawarkan, yang dianggap lebih baik oleh yang pencela aplikasi, yang si ubanan kan, menjual gorengan dah. Apa Anda tidak pikir bahwa menjual gorengan itu tidak berisiko? Punya risiko. Sudah keluar modal coy. 1,5 juta minimal gerobak. Apakah itu tidak keluar modal? Tiap hari harus beli bahan. Anda harus mengeluarkan tenaga Anda di sana. Sampai jauh malam Anda harus tunggu di pinggir jalan. Apakah Anda keluar modal? Kita gunakan akal sehat kita. Waktu Anda menjalankan Raja View yang ditawarkan si ubanan juga, yang hanya mencela aplikasi orang. Apakah Raja View Anda tidak membayar Raja View? Dulu tahun 2020 awal, saya pernah menggunakan Raja View untuk aplikasi YouTube saya yang lain. Saya harus beli, saya harus bayar Raja View ratusan ribu. Untuk apa? Tujuannya untuk menambah jam tayang di YouTube. Kan pakai uang juga. Ini adalah analogi, perbandingan. Orang itu mencela aplikasi, di sisi lain mencela aplikasi, tetapi dia memberikan juga, menawarkan aplikasi yang juga bisa dilakukan. Hal sama aja, dibayar. Nah, ini adalah orang-orang yang kelihatan hanya mencela aplikasi orang dengan seolah-olah memberikan sebuah solusi, tetapi solusi itu juga sama juga. Nah, yang selalu mengatakan dirinya, mengklaim dirinya cerdas, kalau Anda ingin berinvestasi atau melakukan apapun, konsultasi ke diri dia apa? Konsultasi apa? Semua aplikasi dia nyinyir, tidak ada bagus di mata dia. Lalu waktu dia tawarkan aplikasi, tidak ada izinnya saat itu, snack. Raja View dibeli juga. Dan itu pun hanya untuk YouTuber yang cocok. Lah, jadi teman-teman, kita harus berpikir secara akal sehat. Apapun itu semua tidak ada ya. Anda mau mendapatkan hasil yang banyak tetapi nggak mau berani mengeluarkan modal. Aduh. Saya rasa itu justru nggak wajar ya teman-teman ya. Nggak wajar. Kita sekolah aja itu mengeluarkan biaya per bulan. Dan itu baru berinvestasi untuk pendidikan. Belum tentu kalau Anda selesai bisa kerja di tempat yang bagus. Sesuai dengan jurusan Anda. Ya. Kalau kita lulusan luar negeri, IT luar negeri, jadi penyinyir aplikasi, nggak relevansi. Nggak ada relevannya. Nggak berkaitan. Iya kan? Maka itu penyinyir aplikasi ini, yang ubanan ini, banyak orang bertanya ke dia, sebenarnya apa kerjaan dia sih? Ya, kerjaan dia apa sih?
ada bla bla blanya, ada PDT-nya, lulusan MTH, ada lulusan IT luar negeri lah katanya. Tapi kok jadi nyinyir aplikasi? Sudah tidak sesuai dengan kepribadian, ya kan? Melapor-laporkan saya harus angkat ini setiap di video saya. Kenapa? Dia pernah melaporkan saya, dia mengatakan bahwa saya penyebar hoax. Waktu saat itu saya membahas VTube, bahwa VTube resmi, ya kan? Karena dasar saya saat itu adalah NIB. Karena kalau punya NIB berarti nomor induk berusaha, berarti udah legal. Hanya kalau dikatakan ilegal ya hanya orang yang mengatakan ilegal aja yang mengatakan itu ilegal. Tapi kalau kita lihat buktinya NIB, dasar saya NIB, karena saya lihat memang kalau punya NIB berarti sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya, juga teman-teman yang menjalankan SIU. Saya mau kasih tahu ke Anda, kalau Anda nggak berani resiko, nggak usah masuk di SIU. Ya, saya nggak mau pusing teman-teman. Dan teman-teman juga yang menjalankan SIU juga, saya nggak pernah tagih-tagih, kasih keuntungan 50-50%, karena Anda sudah dapat uang ketika saya memberikan informasi. Tujuan saya hanya satu, adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman supaya di masa pandemi ini kita bisa mendapatkan hasil dan tertolong di masa sulit. Itu aja ya. Tidak ada motivasi saya yang lain, baik di VTube dimanapun. Satu tujuan saya, Anda diberkati, Anda bisa survive di masa pandemi. Apa yang kita bisa kerjakan di masa pandemi? Mungkin Anda sebagai seorang karyawan menghadapi masa sulit, kehidupan yang pahit, dipecat, atau pemotongan gaji 50%. Apa yang Anda bisa lakukan? Karena itu teman-teman, tujuan saya, aplikasi-aplikasi yang muncul, kita bisa belajar dan memanfaatkan. Jangan gegabah. Dan terbukti, teman-teman di SIU, saya pribadi juga mengalami. Saya sampaikan apa yang dari channel saya, apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya. Pengalaman pribadi saya semuanya. Ya. Kalau Anda tidak mau, tidak percaya dengan apa yang saya ngomongkan, ya enggak usah dilihat, enggak usah dikerjakan, itu aja. Bahkan ada tuh penyinyir-penyinyir yang masuk. Saya nggak harapkan Anda masuk di channel saya. Ya. Lebih baik bertobat, ya, sadar daripada hanya nyinyir melulu. Lebih baik kerjakan yang lebih bermanfaat. Itu aja. Ya. Jadi teman-teman semua yang melihat video saya, apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, memberikan jawaban solusi kepada teman-teman semua. Ya. Anda mau mencoba menjalankan SIU, ya minim resiko lah, ya. Walaupun aplikasi ini ada informasi dari aplikasi kita bahwa ini adalah Alibaba.com yang punya SIU. Ya. Memang beberapa indikasi yang memang mengarah ke sana dan bukan lagi mengarah ke sana. Dari aplikasi itu udah jelas-jelas bahwa yang mendaftarkan SIU itu adalah Alibaba.com, e-commerce Singapura, teman-teman. Ya. Anda masih tidak percaya, itu urusan Anda. Saya hanya menyampaikan dari aplikasi. Apa yang disampaikan dari aplikasi. Itu aja. Ya. Jadi saya mereview, saya menyampaikan apa yang ada dari aplikasi. Kalau itu tidak sesuai, berarti yang membuat aplikasi yang tidak sesuai. Tapi intinya itu teman-teman ya. Yang punya Alibaba.com dari Singapura, e-commerce ya. Anda mau percaya tidak percaya terserah. Oke? Saya Dema memberkati Anda semua. Sukses.